لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كل ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي وافى نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرضاء من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mubarakah ini dengan izin inayah, berkah, kasih sayang dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah berada di masjid ini menuntun diri kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa kita semuanya memiliki apa yang disebut dengan tabungan atau menabung. Ada yang menabung di rumah masing-masing, ada yang menabung di suatu tempat atau di suatu instansi. Dan sejak dahulu sistem menabung ini sudah ada, mulai dari zaman sahabat hingga sekarang ini. Namun di era modern sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas sebagian besar orang saat ini menabung di perbankan, baik perbankan konvensional, bank-bank konvensional maupun perbankan Islam. Dan tentu hal ini disebabkan karena takutnya seseorang itu kehilangan harta bendanya, atau faktor-faktor yang membuat ia menabung karena ada hal atau aspek-aspek yang akan dicapai di masa yang akan datang, dan demi mempermudah transaksinya dan juga demi mengamankan harta bendanya. Tentu ini tidak dipungkiri secara logika akal. Namun kita yang perlu kita tahu adalah bahwa bagaimana posisinya dalam perspektif syariat Islam. Kalau secara tatanan hukum positif, saya kira jelas bagi kita bahwa itu adalah hal-hal yang absah saja. Mari kita lihat model daripada menabung di dalam Islam. Yang pertama, terlebih dahulu kita lihat dalil-dalilnya yang mengabsahkan tentang itu. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya.
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah-amanah itu kepada mereka-mereka yang diperuntukkan. Maka di saat terjadi perbuatan menabung, maka yang dititipi itu adalah amanah. Jadi itu adalah aspek pertama, adalah bahwa boleh menerima tabungan. Yang kedua adalah menaffasa kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang mengeluarkan manusia itu dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitan hari akhirat. Kesulitan diantaranya di sini adalah kesulitan transaksi, kesulitan transfer, kesulitan menjaga harta benda. Itu juga masuk dalam kategori umum daripada hadis riwayat Imam Muslim ini. Kemudian selanjutnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa menitip sesuatu kepada orang yang amanah adalah merupakan sunnah yang pertama-tama dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi secara langsung pernah menitip kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang menitip kepada Nabi di saat Nabi hijrah ke kota Madinah. Dari dalil-dalil yang tersebut tadi dikembangkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya menabung di dalam Islam itu ada dalilnya dan dapat disyariatkan. Akan tetapi perlu kita lihat mengapa ada yang terlarang menabung di tempat-tempat yang mengandung riba. Karena dari zaman dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun yang dikatakan dengan riba al-qard, riba pinjam meminjam, riba tabung menabung adalah tidak akan halal sampai kapanpun, karena jelas-jelas hukumnya adalah ada di dalam Islam. Maka untuk memilah ini, apakah menabung di bank-bank konvensional atau bank syariah itu ada lebih sah? Ada satu hal yang bisa mengabsahkan yang tidak menabung di perbankan syariah itu adalah asas darurat. Kalau pada zaman dahulu, ya sekitar 30 tahun yang lalu barangkali, ya belum ada perbankan syariah, sehingga orang menabung di tempat-tempat yang ada transaksi ribanya, tetapi orang yang menabung itu bukan tujuan untuk mendapatkan riba, maka itu bisa diperbolehkan dengan alasan darurat zaman. Tetapi bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Sudah ada namanya perbankan syariah atau sistem-sistem yang menggunakan syariah. Maka itu pun harus diperiksa apakah benar-benar sudah menggunakan sistem yang ada diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka untuk melihat itu secara singkat dapat kita lihat bahwa sistem menabung itu yang pertama diperiksa adalah akadnya. Dalam Islam itu ada 3 akad yang bisa digunakan. Yang pertama adalah akad wadi'ah atau akad titipan. Akad wadi'ah itu yang namanya titipan, barang itu atau uang yang dititip adalah tetap milik orang yang menitip, dan yang dititipkan tidak diperkenankan untuk mengoperasikannya, mengambil manfaatnya, dan hak sepenuhnya harus dikembalikan sesuai dengan bendanya ketika dia menitip. Sesuai dengan bendanya ketika dia menitip cincin, maka cincin juga harus dikembalikan sesuai dengan bendanya. Maka kalau kita periksa ini sistem akad wadi'ah, maka itu susah untuk dikatakan ini adalah yang dianut oleh perbankan saat ini, terutama perbankan Islam. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bahwa barang titipan itu yang berupa uang adalah itu digunakan
digunakan sedemikian rupa. Ada hal di dalam tentang wadiah ini adalah apabila ada kesepakatan sebelumnya bahwa itu bisa digunakan, diizinkan dengan akad, maka tetap namanya wadiah naqisah atau titipan yang kurang syarat-syaratnya atau tidak sempurna. Berarti akad wadiah ini adalah tidak dapat digunakan. Yang kedua adalah ada namanya akad ijarah, akad sewa menyewa. Prinsipnya juga sama, bahwa yang namanya disewakan itu tetap milik hak sepenuhnya oleh yang mempersewakan, dan yang menyewa harus mengembalikan setelah waktunya itu selesai kepada yang menyewakan tadi dengan jaminan sepenuhnya. Dan ia tidak memberi jaminan, yang menyewa tidak memberi jaminan bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya kepada yang disewa apabila yang disewakan itu rusak tidak disebabkan karena kelalaiannya, kecuali kalau berdasarkan atas kelalaiannya maka dia harus bertanggung jawab menggantikannya. Itu secara logika bisa dipahami. Artinya dengan menabung di perbankan Islam itu atau perbankan konvensional tidak bisa dikatakan akadnya atau akad ijarah, sewa menyewa. Tersisalah satu akad di dalam Islam yang bisa memenuhi syarat, namanya al-qardu. Al-qardu itu adalah menitipkan sesuatu tetapi dengan akad seakan meminjamkan, dan boleh dikembalikan dalam bentuk hal yang semisal atau senilai, tidak mesti harus sama dengan bendanya. Dan boleh bagi yang muqtarid, orang yang dipinjamkan itu sesuai dengan akad qard tadi, adalah boleh menggunakannya sesuai dengan apa adanya, dan dia menjamin apabila terjadi kerusakan. Maka unsur al-qard inilah yang ditetapkan oleh muktamar Islam. Saat ini alhamdulillah perbankan Islam sudah mulai memperhatikan apa itu akad-akad yang ada di dalamnya dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh oleh kaum muslimin pada biaya-biaya pembukaan giro, pembukaan rekening, pembukaan rekomendasi perbankan. Hal yang berkenaan pembiayaan yang disepakati adalah tidaklah diharamkan. Yang diharamkan adalah peminjaman, kemudian diwajibkan mengembalikan yang lebih daripada itu. Dan apabila seseorang itu menabung di perbankan, maka hendaklah dia lihat bagaimana sistem transaksi yang ada di dalamnya, dan semua itu tertuang di dalam apa yang tertandatangani biasanya oleh kaum muslim. Biasanya kita kurang membacanya, dan apabila membacanya dengan baik, maka asas-asas keadilan itu perlu ada, terutama jangan sampai merugikan di pihak-pihak yang al-muqrid. Pada hakikatnya dalam transaksi perbankan itu, modal yang ada di perbankan itu adalah modalnya nasabah. Jadi nasabah dalam hal ini adalah muqrid, artinya orang yang meminjamkan. Sementara perbankan itu adalah muqtarid, adalah mereka yang meminjam kepada nasabah, akan tetapi kemudian ia akan melakukan hal yang sama kepada nasabah yang lainnya, sehingga terjadi perputaran ekonomi Islam. Sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbankan saat ini adalah merupakan, terutama perbankan Islam, adalah solusi bagi umat mengamankan segala transaksinya dan menabung dengan halal di tempat yang halal adalah bagian daripada dukungan kita secara ibadah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menabung adalah hal yang mulia dan demi untuk melancarkan ekonomi umat dan saling tolong menolong di antara kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullahal azim.
لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح